warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad ji'nakum balaqat mantap. Surat Al-An'am ayat Kalabat ji'nakum urata keliru. Kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwanakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taftarun ma kuntum tasbunun. Walaqad ji'nakum furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tasbunun. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah karunia yang telah banyak dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik itu karunia yang berupa kesehatan jasmani kita, lebih-lebih karunia yang berupa hidayah. Allah telah berfirman dalam surat 6 ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Ini mari kita hafalkan, kita hayati. Qad ja'akum, sungguh telah datang, mir rabbikum, nah saya lewati, dari Tuhan kami sekalian, basairu. Jadi qad ja'akum basairu mir rabbikum.
telah datang kepada kamu dari Tuhan kamu basoir. Apa basoir? Bukti, tanda bukti. Kalau bahasa kita biasanya kita menganggap basoir adalah alat pembesar. Kalau di dalam lab itu namanya mikroskop. Telah datang mikroskop dari Tuhan kamu sekalian, namun bukan mikroskop untuk melihat bakteri, melihat kuman, melihat. Kalau mikroskop alat untuk melihat makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dengan menggunakan alat itu, makhluk selembut apapun bisa dilihat, bahkan bisa membesar sebesar mimbar. Seperti contoh saya dulu pernah, ya, sebelum saya datang kemari, saya bertempat tinggal di rumah orang kaya. Namun saya bukan cari pekerjaan di situ, saya diberikan tugas ngajar anak-anak. Beliau agak sok ram. Dalam Pak, kowe ngerti apa daging babi ku karam? Karam ya karam, Pak. Gak, soalnya orang cacing pita di dalam daging itu. Kok saya ketinggali? Ya enggak ya. Terus makanya diharamkan. Saya bilang, andai kata kita pakai alat mengambil cacing-cacing pita yang ada di dalam daging babi, apa bisa berubah menjadi halal? Diam, enggak jawab. Makanya kalau kita cukup al-batata, ya udah, haram ya haram. Satu contoh, daging zebra, khimar dulu ya, yang sudah diternak itu dihukumi dagingnya haram. Ternyata menyikapi haramnya daging khimar itu ada 3 versi, 3 pendapat ya. Yang pertama berpendapat kenapa khimar diharamkan. 1, karena itu hasil rampasan perang yang belum dibagi. Versi pertama. Versi kedua, tidak, khimar diharamkan karena itu jenis kendaraan. Jadi kalau diperbolehkan untuk disembelih, akhirnya akan kehabisan kendaraan. Versi ketiga, titik al-batata, sama sekali bukan karena ini, karena itu haram ya haram, udah. Itulah. Jadi kadang-kadang kita tuh kakean mikir, kadang nangan-nangan. Bahkan maaf, sebagai seorang penceramah terkenal pada masa itu, sampai berani menghalalkan daging anjing. Ada bapak kita yang dulu lama tinggal di sini, sekarang cucunya dari sini. Tak parah nih dek, tak elok-elok nih. Lah apa Pak? Sampai niku penceramah ngawur, ganti anak asuh halal. Karena tidak ada keterangan dalam Quran. Yang diharamkan dengan babi, bangkai, darah yang mengalir, dan menyembelih yang tidak menyebut nama Allah. Zaman berarti gak ngerti hadis Pak.
Katanya apa? Kullu dzinabin minasibai karamun. Semua jenis hewan yang bertaring dari jenis hewan buas dagingnya haram. Makanya sampai muncul nyambi, garangan, regul, musang di garangan itu. Dikiaskan dengan dog. Kalau di Arab namanya dog, kalau di sini tuh nyambe. Ternyata setelah diteliti dengan seksama beda. Dog itu kepalanya bulat, apa? Kalau nyambe lincip seperti bajul. Tahu bajul? Bajul lali, boyolali. Ya. Sedangkan dog makanannya dari jenis tumbuh-tumbuhan. Sementara nyambe dari bangkai. Sedangkan di sekitar kita itu sudah aura-aura. Saya pernah nyalip orang membawa nyambe itu berapa ekor, waduh gede. Bagi mereka, bahkan di pinggir-pinggir jalan, daging nyambe, daging apa aja. Jadi kita kembali kepada ayat wa daru dhairul ismi wa batinahu. Jauhilah olehmu dosa-dosa yang jelas dan dosa-dosa yang masih tersembunyi. Al-halalu bayyinun, halal jelas, ini halal. Wal haramu bayyinun, sementara haram jelas. Cuma wa bainahuma amrun musabbahatun. Di antara halal dan haram ada hal yang subhat. Singkat, Rasulullah menyimpulkan atau menjelaskan, barang siapa yang menjauhi sesuatu yang subhat, berarti dia telah menjaga agamanya. Apalagi ada yang mengambil dasar wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah mengharamkan jenis-jenis makhluk yang menjijikkan. Jadi jenis makhluk yang tidak layak untuk dimakan, itu anggaplah itu khaba'is, menjijikkan, lebih baik ditinggalkan. Walaupun tidak semua yang menjijikkan itu haram. Satu contoh yaitu kembali kepada dog. Pada suatu hari saudarinya Maimunah, istri dari Rasulullah yang datang dari Najd. Tahu Najd? Gak tahu? Ya sama. Saya juga gak tahu. Sebenarnya saudarinya Maimunah sudah bilang sama kakaknya, "Kak, tadi saya bawa daging dog." Maksudnya agar memberitahukan kepada Nabi. Namun keburu dihidangkan oleh Maimunah. Setelah di meja makan, ada Rasulullah, ada Maimunah, ada saudarinya, dan ada Abdullah bin Abbas. Begitu Nabi melihat daging goreng, sambil mengelurkan tangannya tapi bertanya, "Daging apa ini?" Dijawab daging dog. Langsung tangannya ditarik. Abdullah bin Abbas bertanya, "Akharamun ya Rasulullah? Apakah dog itu haram ya Rasul?" Qala la.
Fa ini uhadiru fa innahu laisa bi ardi qaumi. Tidak. Kalau kamu mau silakan. Namun aku jijik. Ya. Aku jijik melihatnya. Karena drop ini tidak hidup di bumi kaumku. Di Mekah ini mungkin tidak ada drop. Baru di Madinah ada. Kalau kamu mau silakan. Jadi ini bisa diambil pelajaran. Jangan karena kita jijik akhirnya memutuskan haram. Tidak boleh. Cacing haram halal. Karena haram ya. Jangan karena itu dianggap hewan jijik akhirnya kita haramkan. Nah gebat, apa-apa. Itu juga tidak benar. Ya udah nggak tahu ya. Ambil dalil asal. Apa artinya dalil asal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Allah menjadikan semua apa yang ada di muka bumi untuk kalian. Apakah kita pernah menemukan dalil mangga itu halal? Turun kata Bazi, Huda, manfaat dan dampaknya. Belum manfaat dampaknya apa? Gak ada keterangan durian halal itu. Durian haram, boleh gak cocok Mas Makpur nggak nih? Gak ada. Mas Makpur ini, kalau ini kiai nak mampu durian, waduh langsung ngomong lupa walik kela sampean. Nah aku seneng, enggak dah. Ya untung kami ini sama tuku, seneng sama tuku. Jadi itulah. Kecuali kalau memang sudah dinas itu haram seperti tadi. Jadi selama tidak ada. Karena kita atas halal, sawu halal, masih sawu halal bisa haram. Karena bukan milikmu bepek haram jadi ini. Sawune halal, tapi cara kamu yang haram. Ya jemaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah dan menjadi kami sekarang halaman berapa Mbak Ili? Selangkung. Hadis kelas selangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zarin saking Abu Dzar. Saya kenal namanya Abu Dzar di Kediri. Wih, kau werenge ngatep. Abu Dzarin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini diingat-ingat ya anak-anak khususnya. Yusbiku esok ala kulli sulama ing atase masing-masing sendi. Sulama itu anggota sendi kita loh ya. Sampai delok enak aku nyontok niku, kalau delok gak iro. Jadi tunggale menjalin jari-jari, ada wong nyontokne gak gelem delok, bareng ditakoni apa menjalin? Mbok gak ero aku. Ini repot menjalin. Wa sabaka asabi'u. Apa hukumannya? Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'du ba'du. Wa sabaka asabi'u. Nabi mencontohkan begini. Jadi cek rong nak satu saat nyampe noyu ditakoni, oh ngeten lho Pak. Muni sabaka menjalin ditakoni jangan. Makanya yang dulu dana, nah ya, yang dulu yang dana, yang dulu terus.
Min akadikum saking salah sujur kabeh apa sedekahun sedekah. Pada pagi setiap persendian masing-masing dari kamu harus disedekahi. Betul cuma-cuma. Makanya maaf, saya kembali kepada surat 16 ayat 78. Wallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Singkat niku cuplikan aja. Semua indera-indera anggota kita yang sudah tersusun rapi itu tidak cuma-cuma. Semuanya ada tuntutan. La'allakum tashkurun. Makanya di sini setiap persendian dari salah satu kamu sekalian itu dituntut, diharuskan untuk memberikan sedekah, disedekahi. Lalu dengan bentuk apa kita menyedekahi persendian kita? Sendi kaki, sendi tangan, sendi kehidupan. Wa kullu tahlilatin, setiap bacaan tahlil iku sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu termasuk sedekah untuk persendian kita. Wa kullu takbiratin, dan setiap kalimat takbir sedekahun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu juga bentuk sedekah kita terhadap persendian kita. Yang tidak kalah hebat lagi wa amrun bil ma'rufi, amar ma'ruf itu juga termasuk bentuk sedekah kita terhadap persendian kita. Seperti apa kira-kira? Amar ma'ruf tidak harus berdiri di mimbar, tidak harus duduk di kursi dihadapi orang banyak, enggak. Sampean lewat anak kulit gedang. Mbak, mas, tolong ambil dibuang. Ya habul ada anit tarik, membuang kotoran yang ada di pinggir jalan. Karena sekarang ini ya, maaf jujur maaf, anak-anak ya bendina diajari, diulang, ustad, bapak ustad, melihat sesuatu yang mestinya itu sudah harus dihentikan, naga dikembangkan. Kalau wayu mawari kipas, saya buka pintu langsung belayu. Gawe-gawean tapi mari patenono, mari nyuwun krek kabeh wis. Astagfirullah, kok cek angele arek saiki. Karena anak sing gak ngurus, ya kipasnya dimatikan. Dalam hati ini mungkin masa bodoh. Itu namanya tidak ngerti, tidak paham. Yang peduli ya dengan lingkungan. Saya sering sampaikan, semua yang ada di dalam pondok itu disediakan untuk mempermudah belajar mengajar. Tapi ya gitu, ini semuanya adalah amanat. Hendaknya masing-masing ikut punya rasa tanggung jawab. Tak sedih apa. Makanya kemarin bisa saya bilang sama saudara Mahfud, itu lampu patria apa putihna itu pun kalau dambalaken otomatis mawon. Kadang sampai umawan yang ngoten ya. Tapi otomatis saya ke mati-mati dhewe murub dhewe. Sekarang karo jagakno. Kalian tuan siapa ya? Kalau niku kadang-kadang barang sepele, lawang dhuwur nih loh.
Jar ku naga digunakno candalno grendele. Tuang terangin. Grebeken ya Allah. Kula niki ngono krungu ati wis. Karena kalau nggahi dhewe kalau gawakne patung ya kula mikir ben mboten nanten grendele ku ya ono karek nyatong ning ngene Kak. Yang peduli ya terhadap ini milik Allah semua. Wa nahyun lan melarang anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Lengkapnya ayat apa? Wal takum minkum ummatun kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa yujzi'u min dalik lan nyukupi saking mangkono-mangkono semuanya itu bisa dicukupkan dengan rak'atani yarka'uma minaduka. Jadi misalnya sampai ndak sempat membaca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, salat 2 rakaat duha, itu juga merupakan bentuk sedekah kita terhadap persendian kita. Paham ya? Wa an umil mukminin saking umil mukminin. Baru mendengar ini saya. Bojone Nabi yang bernama Juwairiyah. Tahu krungu? Tapi wis krungu ya. Wis iki mang. Bintil Haris radhiyallahu anha. Jadi bojone Nabi yang bernama Juwairiyah itu cerita anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Rasul min India saking sandinge Juwairiyah. Bukrotan ing wektu esuk kena salat nalikane salat sapa Nabi asubakang salat subuh. Ibunya orang iman yang bernama Juwairiyah bintil Haris bercerita bahwasanya pagi-pagi Nabi keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh. Sementara wahya utawi Juwairiyah di masjidiyah ing dalam masjid. Istrinya sudah duluan di masjid. Sumarajaan nuli bali sama Nabi keadaan adha sawuse duka. Namun waya utawi ummul mukminin iku jalisatun lungguh. Juwairiyah masih tetap duduk. Pakala Nabi mazilti ora mari-mari sira alal hali ing atase keadaan alati farabtuki kang misai ingsun ing sira ala ing atase keadaan. Ya, saya masuk masjid, kamu sudah ada di masjid. Sampai aku keluar dari masjid,
Sekarang saya masuk lagi ke masjid, sudah waktu duha, kamu masih duduk membaca kalimat thayyibah. Yang membaca apa tidak tahu ya yang dibaca. Qalat ngucap sapa Juwaria na'am. Ya, benar ya Rasulullah. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qad qultu, yakni teman-teman ngucapno ingsun ba'daki sawise sira, saya telah mengucapkan arba kalimatin, 4 kalimat, salah samaratin 3 kali, 4 kalimat dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya Allah. Wa ridha nafsihi, dan seridha zat Allah. Wa zinata arsyihi, seberat arasnya Allah. Arasnya Allah seberapa besar? Dalam doanya Nabi, as'alukallahal azim rabbal arsil azim. Tuhan aras yang maha besar. Entah, tidak tahu ya seberapa besar ukuran arasnya Allah. Arasnya Allah itu dipikul malaikat berapa hari? Yang memikul arasnya Allah berapa orang malaikat? Ayo siapa yang hafal? Kelompok B. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Surat Al-Haqqah. Yawma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Wa midada kalimatihi, dan sepanjang kalimat Allah. Jadi kalimat subhanallah wa bihamdihi itu membandingi kalimat-kalimat yang lain. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak bilangan makhluknya, seridho zatnya, seberat arahnya, dan sepanjang kalimatnya. Babi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Nah, ini bisa dilakukan, begitu besar hikmahnya, manfaatnya, fadilahnya. Bahkan kemarin rusa jasa singgung, la tazalu lisanaka radban min dzikrillah. Jangan henti-hentinya bibirmu basahi dengan zikir kepada Allah. Lambemu itu, lambemu itu telsono untuk memperbanyak zikir.
Jadi lambe itu teles, tapi teles itu karena mengucapkan kalimat thayyibah. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat yang dimuat oleh Sunan Tirmidzi, ala mu'allimuki, ki karena Juwairiyah, maukah kamu aku ajari kalimatin ing pira-pira kalimat takulima kang ngucapno sira ing kalimat. Maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang harus kamu baca, yaitu subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi. Ini yang dimaksud 4 kalimat dibaca 3 kali. Itu bisa membandingi kalimat-kalimat yang kamu baca sejak subuh sampai. Jadi singkat padat, singkat padat, gak singkat boles ya, singkat padat. Nah ngrungokne enak ya, nah ngrungokne lah enak, prakteknya sing angkut. Makanya saya enggak bosan buatnya, ya anak-anak nanti di murojaah. Jadi keinginan saya kalian bisa menguasai baik tafsir Qur'annya maupun hadisnya itu melebihi keinginan kalian. Saya ingin sekali diukang itu mau sekali lah, gade nyantol. Ini tergantung kalian. Oh ya bendina dalile diwaca bareng waladina jahadu bina lanadiyanahum subulana. Apa dalile kok laksanakan, praktekno. Asalkan ada minat, ada usaha, pasti bisa. Quran itu orang bilang angel, tapi Allah bilang gampang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Makanya saya upayakan sekalian baca. Malam-malam Raul, Yoher, sering saya suruh baca. Aja bermongso-mongso, aku aja bolak-balik. Justru merasa senang. Dengan disuruh bolak-balik baca itu kesempatan kalian untuk bisa lebih semangat dalam belajar. Aja merasa aku liane bohong. Jadi upayakan lebih semangat, lebih cepat lagi. Wa ana bi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini ya. Ini sudah pernah saya singgung juga. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Masalul hayyi wal mayyit. Artinya masalul ladzi utawi gambarne wong yadhkuru kang mengingat eling Rabbahu ing pengerane wong, eling nang pengeran wong. Kalau ini saya lakukan bisa membawa pahala, membawa kebahagiaan untukku. Kalau ini saya langgar, ini bisa memberatkan, membahayakan keselamatanku.
sehingga tidak berani melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Gambarane wong sing selalu mengingat Allah ambek wong sing wis gak eling nang Gusti Allah ibarat gambarane wong urip ambek wong mati. Walaupun mungkin itu bisa diartikan mati mata hatinya, hidup jiwanya, mati jiwanya. Makanya kalau di dalamnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi tidak hanya badannya saja yang bangun, jiwanya pun harus ikut semangat bangun. Badannya bangun tapi jiwanya gak bangun ya. Gak ada gairah, gak ada semangat jelas. Warawahu Muslim bakalan masalul baiti alladhi yudhkarullah bihi wal baitu alladhi la yudhkarullah bihi masalul hayy wal mayyit. Mirip maksudnya, tapi kalimatnya ada sedikit perbedaan. Masalul baiti utawi gambarane omah alladzi yudkaru kang disebut dieling-eling sapa Allah Gusti Allah pinten omah wal baiti lan omah alladzi la yudkaru kang ora disebut sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam omah gambarane sama masalul hayy wal mayyit. Ibarat gambaran wong urip lan mati. Dalam hadis Nabi yang lain, nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarinlah rumahmu dengan melakukan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Jadi ruangan-ruangan rumah itu disinari untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib tidak ada tuntunan di rumah, ya. Makanya ada adzan itu supaya semuanya datang ke masjid. Makanya man sami'a nida falam yatiha fala sholata lahu ila min udrin. Barang siapa mendengar adzan tidak mau mendatangi panggilan adzan maka sholatnya dianggap tidak benar, tidak sah. Kecuali tidak datangnya karena udzur. Pak Bakri komat, potong kerecek-kerecek. Waduh, nah aku metu bahaya ini. Dia tidak keberjalan ke masjid. Itu udzur syar'i, tidak bisa ditangguhkan. Selama tidak ada udzur, tolong ya, ini dipahami hadis ini. Jangan punya anggapan sholat wajib, jamaah nggak wajib. Itu termasuk orang paham. Coba, ini pun juga ada yang menyampaikan masih saya anggap masih salah. Sampai-sampai kampusnya orang Islam bermuadzan si pelajaran nggak leren. Alasannya, yang penting jawab adzan. Masya Allah, dokter ini. An Abi Hurairah radhiyallahu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun amma laisa li qaidun yaqutun ila masjid fa
Qala na'am. Qala fa'ajib. Artinya dari Abi Hurairah bercerita, suatu saat ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini rajulun a'ma. Kami ini lelaki yang buta, tunanetra. Laisa li qaidun yaquduni ila masjid." Tidak ada keluarga saya, tidak punya keluarga yang bisa mengantar kami ke masjid. Fasalah ayyurake salahu, maka lelaki itu minta keringanan agar diperbolehkan sholat di rumah. Farakhoso, maka Nabi pun memberikan keringanan lalu kepada lelaki tunanetra tadi. Namun falama wala, setelah mereka bersiap-siap untuk beranjak meninggalkan Nabi, qala, Nabi bertanya kembali, hal tasma'un nida bisalah, kamu di rumah mendengar panggilan azan? Qala na'am, ya saya mendengarnya ya Rasulullah. Qala fa'ajib, kamu harus penuhi panggilan azan. Ini kesalahan satu kalimat, fa'ajib, jawablah. Sampai mahasiswanya yang sekarang jadi ustadz kalian di sini, ketika itu protes, "Pak, sudah ada Pak, nggak sholat dulu." "Oh nggak usah, nanti sholat sendiri nggak masalah." Ya, alasannya tadi, fa'ajib, jawablah. Sekarang kalau misalkan kita praktekkan di sini, Pak Bakri adzan, semuanya jawab, sampai selesai berdoa. Pak Bakri komat, gane wong mara. Nah, direk wong-wongi. Apa repot-repot, wong jawabnya cukup. Nah, cara logikanya kan gitu kalau diartikan seperti itu. Namanya kurang itu. Ini krungu adzan, berangkat ke masjid, ke mushola, sholat 2 rakaat. Kata Nabi, antum bisalah mantador tumuha malam yuktis. Kamu diberikan pahala seperti orang yang sudah sholat, atau seperti orang yang sholat terus menerus selama menunggu pelaksanaan sholat wajib. 1. Yang kedua, kamu mendapatkan doa dari malaikat sewaktu menunggu sholat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah si A, ya Allah berikanlah rahmat kepada si A. Terus komat, sholat wajib diberikan pahala sakit 27. Masya Allah. Belum langkah kaki. Jadi ini kalau kita pahami betul, insya Allah tidak ada orang malas jamaah. Makanya pernah juga di dalam Sahih Muslim, mungkin juga sering saya sampaikan, saya jelaskan, ada orang di masa Rasulullah rumahnya jauh, mungkin cari orang adoh, namun tiada sholat 5 waktu tanpa jamaah. Sampai ada salah satu temannya merasa kasihan melihatnya. Wahai saudaraku, rumah kamu itu sangat jauh dari masjid. Kenapa kamu tidak beli kendaraan saja, biar kamu tidak sulit ketika mau sholat jamaah. Karena ketika itu jarak antara rumahnya ke masjid masih sangat terjal, bebatuan,
tanah menurun, ya, bukit. Awali itu namanya pinggiran kota Madinah. Siang kamu tidak terlalu lama terkena sengatan matahari. Malam juga begitu, subuhnya, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya. Jadi 5 waktu selalu datang. Apa jawabnya? Maaf saudaraku, andai kata rumahku itu berdampingan dengan rumahnya Nabi, itu tidak membuat aku bahagia. Kaget, kenapa? Ya, kami punya pemikiran tersendiri. Kalau gitu, yuk ikut kami, ikut aku ke Nabi. Oke. Diajak orang itu ke rumah Nabi. Lalu diceritakan, ya Rasulullah, sahabat saya ini kan rumahnya paling jauh. Saya itu merasa kasihan. Subuh datang, jalannya sangat terjal, bebatuan, bergelombang, naik turun. Siang juga gitu, terlalu lama terkena sengatan matahari. Makanya aku sarankan agar membeli kendaraan, tapi jawabnya kok malah begini. Andai kata rumahku berdampingan dengan rumahnya Nabi, itu tidak membuat saya lebih bahagia. Makanya saya ajak kemari. Lalu Nabi bertanya, apakah benar ucapan saudara kamu ini? Betul ya Rasulullah. Lalu apa alasan kamu? Kami punya alasan. Kami berharap agar setiap langkah kaki dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu nanti kelak menjadi simpanan kami di hadapan Allah. Apa jawab Nabi? Keinginan kamu sudah ditulis oleh Allah. Itu walaupun rumahnya jauh, dia bisa melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah. Jangan jadi orang yang malas. Cedek males ndane waduh. Tambah malas pindu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sering juga di sini saya sampaikan, ya. Yaqulullah dawuh sapa Allah taala. Ana inda dzanni abdi bi. Ada tambahan donu masitum, ada yang gitu ya. Artinya Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi ya. Ana utawi ingsun Allah iku inda dzanni abdi, ada di dalam prasangka hambaku di terhadapku. Aku ada pada keyakinan hamba-hambaku kepadaku. Wana utawi ingsun iku mau sartane abdi, dengan catatan idza dzakaroni, nalikane eling sapa abdi ing ingsun. Jadi kalau kita selalu mengingat Allah, seakan-akan Allah itu ada bersama kita. Dalam surat 50 ayat 16. Ada yang hafal? Apa Der? Surat 50 ayat 16. Apa anda? Sebentar. Terus? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi
nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat 50 ayat 16. Sungguh aku telah ciptakan manusia dan aku tahu yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati bisa dikatakan mungkin ilham, angen-angen, unek-unek. Namun ingat, wa nahnu aqrabu ilaihi, aku lebih dekat kepada